Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdah Hilwani Damanik, NIM 0201191018. Soal yang pertama, uraikan pengertian hukum acara perdata dan kenapa hukum acara perdata dibutuhkan dalam proses penegakan hukum perdata. Jadi hukum acara perdata menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH, hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dan lalu mengapa hukum acara perdata diperlukan? Hukum acara perdata diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum material dalam praktik melalui perantaraan peradilan. Dan hukum acara perdata suatu tindakan untuk menjalankan suatu hukum material dalam persidangan dan yang dimana suatu kasus akan mendapatkan kesimpulan atau hasil penyelesaiannya. Kemudian soal yang kedua, uraikan apa-apa saja yang menjadi asas-asas hukum acara perdata. Yang menjadi asas-asas hukum acara perdata yaitu yang pertama, hakim bersifat menunggu. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Yang keempat, audi et iterum partem. Yang kelima, putusan harus disertai alasan. Yang keenam, beracara dikenakan biaya. Yang ketujuh, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedelapan, bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Selanjutnya itu soal yang ketiga, uraikan apa yang dimaksud dengan gugatan dan apa bedanya dengan permohonan, serta berikan contohnya. Jadi di sini yang dimaksud dengan gugatan yaitu permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri, di mana satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Dan perbedaan gugatan dengan permohonan yaitu dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Seperti contohnya itu gugatan sengketa tanah antara pihak A dan pihak B, di mana pihak A telah melewati batas tanah dan melanggar perjanjian di antara kedua pihak. Sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau yang disebut dengan putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan. Contoh permohonan itu seperti permohonan dalam penetapan ahli waris dan juga penetapan warisan. Soal yang keempat, uraikan apa hubungan antara posita dengan petitum, baik dalam hal gugatan maupun permohonan. Jadi, posita adalah rumusan dalil dalam surat gugatan atau permohonan. Jadi di sini penggugat atau permohonan menerangkan kronologi atau indikator apa saja yang menciptakan suatu gugatan atau suatu permohonan secara detail, fakta, dan terperinci. Kemudian petitum. Petitum itu adalah hal yang dimintakan penggugat atau pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Maka di sini penggugat atau pemohon memiliki hal yang ingin dicapai untuk dikabulkan dalam suatu sengketa atau suatu permohonan. Soal yang kelima, uraikan apa yang menjadi perbedaan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Dan dalam kumulasi objektif dalam sebuah gugatan dan serta berikan contohnya. Kumulasi subjektif ialah penggabungan gugatan yang di dalamnya terdiri dari beberapa penggugat atau beberapa orang tergugat. Dan undang-undang tidak melarang penggugat
mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat. Terhadap kumulasi subjektif ini, tergugat dapat mengajukan keberatannya, yaitu yang tidak menghendaki kumulasi subjektif. Kemudian, sedangkan kumulasi objektif itu ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat. Namun, agar penggabungan itu sah dan memenuhi syarat, maka harus terdapat hubungan yang erat. Contoh gugatan yang tidak mensyaratkannya adanya konektivitas itu seperti A dan B menggugat C dan D tentang warisan. Kemudian bersamaan itu pula diajukan gugatan utang piutang oleh A dan B kepada C dan D. Dalam perkara ini, maka tidak ada konektivitas di antara perkara warisan dengan perkara utang piutang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.